kayak gitu. Itu sangat sedih. Kalau diinget-inget saya bakal nangis karena saya saking pengen beli sepatu buat main bola, saya ngumpulin duit sendiri karena dari dulu saya nggak mau mikir ngebebani orang tua. Pemirsa Silet RCTI, media sosial kembali diwarnai beragam berita heboh yang menjadi perbincangan hangat warganet. Mulai dari heboh Luna diajak hadiri pernikahan adik Maxim, netizen sudah direstui. Hingga kisah pemain U19 Timnas Indonesia pernah jadi tukang bersih kuburan yang sekarang jadi andalan. Dan inilah kumpulan berita di sosial media yang jadi sorotan versi Silet. Heboh Luna diajak hadiri pernikahan adik Maxim. Netizen sudah direstui. Kehadiran Luna Maya sepertinya sudah mulai bisa diterima di lingkungan keluarga besar Maxim Baudier. Hal ini ditandai dengan kehadiran Luna di pernikahan adik Maxim, Elodie Baudier, hari Minggu kemarin. Maxim pun tampak bahagia bisa didampingi sang kekasih di pernikahan sang adik tercinta. Maxim juga mengungkap rasa bangga meski sang adik menikah lebih dahulu. "My sister trying to know, so proud of you," ujar Maxim seraya pamer foto bersama Elodie yang tampil cantik mengenakan busana pengantin didampingi sang suami. Sementara sebelum itu Luna juga sempat membagikan momen dirinya kalau membuat konten yang tren bareng Maxim dan memperlihatkan bagaimana sang kekasih memiliki 2 pacar. Ya artinya kan doa yang baik itu bisa menjadi energi yang baik juga buat kita. Jadi kadang-kadang kan untuk mengambil keputusan kita bisa lebih lebih tenang lah gitu. We're in the one world gitu loh. Kita di bisnis yang sama dan itu kan teman ngobrol aja udah enak gitu loh. Dan itu yang paling penting sih dari awal ya. Teman ngobrol enak nggak ya? Enak, abis itu ya eskalasi kayak gimana hubungannya terjadi gitu. So it's not like aku planning juga. What happens gitu kan. Baik dia orangnya, ya baik ya. So far so good. Saya nggak khawatir tentang umur atau apa, yang penting baik aja. Sama ya jalani hidup dengan sendiri, tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Dia sudah cukup dewasa untuk menentukan apa keputusannya dan hubungannya dengan Maxim. Dia sudah berapa? 40 kan? So dewasa dia sudah. So saya nggak perlu ngatur dia. Sidang perdana Catherine Wilson dan suami kompak absen. Sidang perdana perceraian Catherine Wilson dan Ida Mase digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Sayangnya sidang harus ditunda hingga 1 minggu ke depan karena baik Keket maupun Idam tidak hadir tanpa keterangan apapun, serta tidak juga mengutus pengacara atau perwakilan mereka untuk hadir. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslima menegaskan untuk sidang pada 6 November 2023 mendatang, kedua belah pihak diwajibkan untuk hadir di sidang tersebut. Kan kedua belah pihak telah dipanggil untuk sidang hari ini ya, tanggal 23 Oktober 2023. Namun pemohon atau siapa namanya? Ida Mase itu tidak hadir, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Tuh yang pertama pemohon. Terus termohon juga telah dipanggil untuk sidang pada hari ini. Dan menurut berita acara pemanggilan atau berita acara yang jurusita sampaikan bahwa hasil dari pemanggilan tersebut termohon atau Catherine-nya telah berpindah alamat, jadi tidak ditemukan di alamat tersebut, sehingga sidang ditunda hingga tanggal 6 November 2023 untuk memanggil kembali pihak pemohon. Aku juga banyak introspeksi diri ya, terus belajar dari pengalaman, terus juga
ya berusaha dan belajar dan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Viral, Dodi, gitaris Kangen Band, dicaci maki dan diancam saat bantu korban kecelakaan. Viral di media sosial, Dodi Kangen Band mendapatkan ancaman di saat ia justru tengah menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas di Bandar Lampung. Dalam rekaman video itu terlihat pelaku yang berinisial YD tampak emosi dan sempat membentak, menantang bahkan mengancam akan mematahkan leher gitaris Kangen Band itu. Lantaran pelaku menganggap Dodi lah penyebab kecelakaan tersebut. Tidak terima dengan perbuatan pelaku yang telah mencoreng nama baik serta mempermalukannya di depan umum, Dodi pun melaporkan YD ke Polresta Bandar Lampung yang langsung mencokoknya. Gak usah, tunggu teman-teman sini. Kasihan nih. Gua udah ngomong pelan, gua nggak ada urusan. Suruh yang datang teh, nggak datang sama institusi, nggak gua takut. Ya, institusi. Saya masih buka. Ya Allah, sama benar. Bukan saya nabrak, saya juga nggak ditabrak, tapi kan saya punya rasa empati ya. Tiba-tiba saya disuruh turun, gua injek batang leher lu, terus istri saya dipaksa turun juga gitu, terus dia maki-maki, terus kata saya sabar gitu, terus saya mau nganterin yang sakit, dia masih yang gue tunggu teman-teman lu di sini. Kita habis main badminton, mama sekitar sama Umi. Malam-malam kita di au. Saya Rizky Oktatriansyah dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri terkait terjadinya kesalahpahaman antara saya dengan Dodi Kangen Band mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena kan saya mau nolongin korban gitu, walaupun dia itu nggak nubur mobil saya dan saya juga nggak nubur kena motor dia gitu kan. Jadi dia itu kan terus yang memprovokasi warga gitu kan, seolah-olah saya habis nabrak gitu kan. Akhirnya si yang jatuh itu bilang, saya nggak ditabrak, saya jatuh sendiri gitu. Cuman si Bang Mulet ini terus marah si Mulet ini sama saya. Akhirnya aku buat laporan tuh di kantor polisi dengan bukti-bukti yang jelas gitu kan. Dan akhirnya aku ke kantor polisi, ditemenin sama Andika itu sampai jam 3 pagi gitu. Akhirnya malam itu juga dia diambil sama petugas gitu. Viral di sosmed. Heboh kisah Muhammad Faid, pemain Timnas U19, ex tukang bersih kuburan yang kini jadi andalan Timnas. Dikenal sebagai salah satu punggawa Timnas U19, namun siapa sangka jika Muhammad Faiz memiliki perjalanan hidup yang miris. Ya, sebelum menjadi pesepak bola profesional dan membela tim Garuda Muda, Muhammad Faiz ternyata pernah melakoni pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih kuburan di bulan Ramadan, hanya untuk mengumpulkan uang agar bisa membeli sepatu bola. Di SD, kelas 4 SD sampai 5 SD, saya bersihin kuburan. Sebelum lebaran itu di bulan puasa saya bersihin kuburan, terus saya ngumpulin duit selama sebulan itu sebelum lebaran. Alhamdulillah saya terkumpul itu uang 700.000. Saya itu ngambil 300.000 buat beli sepatu teman saya yang second, dan sisanya itu buat keluarga saya. Kayak gitu, itu sangat sedih. Kalau diingat-ingat saya bakal nangis karena saya saking pengen beli sepatu buat main bola, saya ngumpulin duit sendiri karena dari dulu saya nggak mau mikir ngebebani orang tua. Bikin merinding, Burj Al Babas, kota hantu terbesar di dunia. Burj Al Babas, sebuah kawasan yang disiapkan untuk menjadi pemukiman para jutawan di Turki, kini justru berubah jadi kota hantu. Ya, kota yang menjadi rumah dari ratusan kastil bak negeri dongeng itu kini terbengkalai dan ditinggalkan para penghuninya. Dilengkapi 732 properti menyerupai istana Disney, Burj Al Babas yang kini sepi tak berpenghuni, sontak dijuluki sebagai kota hantu terbesar di dunia.
Katanya kata orang tua itu kalau misalnya rumah atau gedung atau bangunan yang dibiarkan kosong dalam waktu beberapa lama itu pasti akan auranya nggak enak gitu. Katanya pasti ada yang ninggalin di situ, pasti ada yang nungguin dan sebagainya. Bikin haru, seorang anak menikah di depan jenazah ibunya. Momen haru seorang anak menikah di depan jenazah ibunya viral di media sosial. Bahkan keluarga serta tamu yang hadir tak kuasa menahan air mata saat mempelai pria yang tengah berduka memasangkan cincin pernikahan ke jari manis sang istri yang juga tak kuasa menahan kesedihannya. Dan pasca ijab kabul, jenazah ibunda mempelai pria itu pun langsung dimakamkan. Buat aku ya itu sesuatu yang luar biasa ya, tapi itu tetap dilakukan di situ. Aku ngerasa ya itulah namanya cinta ya, cinta itu nggak dibatasi apapun sebetulnya. Pernah diduga tersangkut skandal tak pantas di masa lalu, Aura Kasih akui stres. Heboh curhat Aura Kasih terkait masa lalunya yang diduga pernah tersandung skandal panas dengan vokalis band ternama di tanah air. Ya, Aura Kasih mengaku bingung dan juga kaget saat tiba-tiba saja namanya terseret dalam pusaran kasus panas yang juga menyasar sederet rekannya sesama artis papan atas tanah air. Namun Aura Kasih tak menampik jika ia memang mengenal sang vokalis, tapi hubungan mereka tidaklah sedekat yang dibayangkan orang. Lu sebenarnya sama Ariel ini ada hubungan ini nggak sih, Ra? Kedekatan bener gak sih lu sama Ariel? Gak ada sama sekali gak ada? Makanya kadang gue bingung gitu. Padahal gue lagi anteng, lagi gak ada apa-apa. Gaya gue juga gini-gini Kenapa aja. ya? Kok bisa tiba-tiba? Lempeng, tiba-tiba jedar, gue juga bingung. Tapi lu kenal sama Ariel kan? Kenal itu ya kenal sebagai kita sesama entertainer aja, kayak di panggung atau apa. Tapi sekedar, tapi lebih dari itu ngobrol banyak sama sekali gak pernah. Makanya bingung kenapa mereka berpikir kalau kok ada apa-apa sama gue gitu. Itu sempat stres karena kayak teman-teman kayak udah klarifikasi, cuman kan males ya gitu. Kalau gue muncul tambah banyak lagi beritanya, klarifikasi sih udah nggak apa-apa. Tapi gue pikir ya udahlah nanti juga akan terjawab sendiri, toh memang nggak ada kan. Kuatin kitanya dulu lah, karena faktor X itu banyak banget dari luar. Faktor eksternal tuh akan datang terus, masalah tuh akan datang selama kita masih hidup. Jadi ya kitanya diperkuat. Felicia Angelista cosplay jadi mermaid dan berenang di Labuan Bajo. Netizen sebut mirip artis Korea Jun Ji Hyun, pemain The Legend of the Blue Sea. Keinginan Felicia Angelista cosplay menjadi mermaid dan menyelam di lautan akhirnya tercapai. Momen itu terjadi saat Feli berlibur di Labuan Bajo mengenakan kostum mermaid. Feli tampak sangat menikmati aksinya berenang di Pantai Pink dengan skill berenang yang sangat luar biasa. Ya, bak putri duyung, Feli pun seperti menari-nari di dalam air, meski tanpa bantuan perlengkapan menyelam seperti kacamata snorkeling dan juga snorkel. Melihat kemampuan berenang Feli, netizen pun menyamainya dengan artis Korea Ji Hyun di drakor The Legend of the Blue Sea. Kita pengen jadi salon berkat buat banyak orang kan, berarti kebahagiaan juga, pengen bikin banyak orang suka cita lah. Karena sebenarnya aku juga nggak nyangka, maksudnya ini bukan yang aku udah targetin dari jauh-jauh hari banget gitu loh, tapi emang Tuhan bikin flowing aja gitu, kayak air mengalir. Jadi puji Tuhan, bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Viral wajah selebgram Afifa Riyad, wajahnya hancur dipenuhi cakaran karena diduga disiksa ex pacar suami.
Kumpulan berita di sosial media yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh dugaan penyerangan yang dialami oleh selebgram Afifah Riyadi. Ya, Afifah mengaku menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh mantan pacar suaminya, seraya membagikan sejumlah potret wajahnya yang penuh luka-luka dan berdarah, serta lebam di tengkuk dan juga lututnya. Lantas, seperti apa kronologis dugaan penyerangan yang dialami Afifah? Ini hasil rambut jenggutan dia yang aku kumpulin di TKP. Gak tahu ini ada berapa ribu rambut. Bener-bener banyak banget. Dan jangan lupa saksikan Silet setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 pagi hanya di RCTI.